Ya Roh Kudus mengalirlah, Allah Roh Kudus membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saudara semuanya di rumah masing-masing, apa kabar hari ini? Saya harap kita semua terus semangat sekalipun kita masih ibadah di rumah, tapi kita tetap terhubung bersama-sama karena Tuhan telah mempersatukan kita. Ya, saya harap kita tetap setia mengikuti ibadah online kita dimanapun kita berada. Dan hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita serahkan ibadah online hari ini dalam rangka Paskah dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang akan pimpin kita, Tuhan yang akan sertai kita, Tuhan akan memberkati ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini. Di Minggu Paskah ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari Engkau akan beracara kepada kami, supaya dalam ibadah ini kami akan menerima semua berkat yang terbaik. Engkau akan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, Engkau akan memberkati setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Mereka beribadah, mereka mendengarkan firman Tuhan, biarlah berkat Tuhan juga turun atas mereka semuanya. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus yang kami puja, yang kami tinggikan. Lebih dari segalanya. Yang kami sembah, yang kami agungkan. Come on, sing. Ya Yesus.
Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesus, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku. Hanya satu nama yang kami tinggikan, yang kami sembah, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu, sembahnya, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu, segenap hidupku menyembahmu, segenap hidupku, segenap hidupku menyembahmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, semua yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Senang sekali pagi hari ini kembali kita
mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kembali pagi hari ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan mengurapi kami sehingga kami bisa memahami dan menerima pewahyuan yang baru dari firman yang hidup yang akan berbicara kepada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Paskah. Selamat Paskah buat kita semuanya. Paskah adalah hari ketiga, di mana di hari Paskah ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit pada hari yang ketiga dalam hari-hari bangsa Yahudi. Yesus disalib pada hari Jumat, saudara. Kemudian hari Sabtu adalah hari Sabat, dan hari Minggu adalah hari yang ketiga. Jadi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada saat ini saya mau share firman Tuhan, judulnya adalah Rise Up atau Bangkit. Ya, ini adalah pesan buat kita semua gereja Tuhan. Intinya dalam renungan pagi hari ini adalah kita harus bangkit sebagai gereja Tuhan. Karena Yesus telah bangkit dari alam maut, Dia mengalahkan kematian dan Dia bangkit pada hari yang ketiga membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus berkuasa atas maut dan kuasa yang sama juga diberikan kepada saudara dan saya. Terlebih kita akan membaca firman Tuhan lebih dulu dari Markus pasal 16 ayat yang ke-6, terjemahan baru. Demikian firman Tuhan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia." Setelah saya bandingkan dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Saya lebih suka ini. Tetapi orang itu berkata, "Jangan heran. Bukankah kalian mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan itu? Ia tidak di sini. Ia sudah hidup kembali. Lihat, disitulah tempat tubuhnya dibaringkan." Sudah dikasih Tuhan, pada hari yang ketiga, hari Sabat pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Kubur yang kita bayangkan jangan seperti kuburan di tempat kita di Indonesia, dikubur di dalam tanah. Tapi pada waktu itu kubur Yesus itu ada di gua. Dan kemudian ditutup dengan batu yang besar. Nah, karena penyaliban Yesus sampai dengan penguburannya itu adalah masa yang darurat sekali. Jadi setelah Yesus disalib, ya, Yusuf dari Arimatea itu ya, meminta mayat Yesus, kemudian dia yang menguburkan. Saya mengira dia tidak sempat untuk merempahi dan meminyaki tubuh Yesus. Sehingga inisiatif datang dari Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus membeli rempah-rempah dan mau datang ke kubur untuk menggulingkan batu itu dan kemudian masuk ke dalam gua dan meminyaki tubuh Yesus yang dikubur di sana. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika mereka sudah sampai depan kubur itu, ternyata batu itu telah terguling. Dan pintu kubur terbuka. Dan terlebih mereka melihat ada sesosok malaikat. Ya. Dikatakan di ayat ini, orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, tempat mereka membaringkan Dia." Sudah dikasih Tuhan. Saya yakin ketika ibu-ibu ini
Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, juga Salome datang ke kuburan Yesus. Mereka datang dengan hati yang sedih, dengan perasaan yang kehilangan, duka cita yang sangat mendalam karena ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit, itu membuat mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Dan kalau kita melihat kisah ini selanjutnya, mereka segera pulang, menemui murid-murid yang lain dan memberitakan, Yesus bangkit, Yesus sudah tidak lagi dikubur, Dia telah hidup, Dia telah bangkit. Seakan-akan murid-murid tidak percaya, tapi berita itu dari mulut ke mulut disampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Dan ini yang mau kita bicarakan sebagai gereja Tuhan, bahwa Yesus bangkit menjadi semangat, menjadi iman buat kita semua. Supaya kita bukan lagi menjadi gereja yang loyo, gereja yang biasa-biasa, tapi kita punya gereja yang punya iman, gereja yang punya semangat, gereja yang hidup dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan membawa saudara untuk memahami beberapa peristiwa ya berhubung dengan kata bangkit ini. Yang pertama, saya akan bacakan untuk saudara semua Markus 5 ayat 41 sampai 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, sudah dikasih Tuhan, ini adalah peristiwa lain jauh sebelum Yesus disalib dan mengalami kebangkitan. Ini pada saat Yesus masih hidup. Peristiwa ini bersamaan dengan kejadian seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, yang kemudian menjamah ujung jubah Yesus dan berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, dan perempuan itu mengalami kesembuhan. Tapi peristiwa itu bersamaan dengan seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Yairus punya seorang anak masih remaja yang sakit. Saya perkirakan sakitnya ini sudah lama dan koma, saudara. Sehingga orang-orang mengatakan, ngapain kamu menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Tapi Yesus berkata, tenanglah, anakmu lagi tidur, kata Yesus. Dan ketika Yesus masuk rumah Yairus, apa yang Yesus lakukan? Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sudah dikasih Tuhan, kalau Tuhan berkata kepada anak ini bangun, maka firman Tuhan ya dan amin, dan anak itu bangun, saudara. Ada keajaiban, ada mujizat dari perkataan Yesus. Kisah lain lagi saya kutip, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Alkisah ada seorang lumpuh yang setiap hari duduk di pinggir kolam Bethesda. Dan kolam Bethesda ini banyak sekali mujizat dan keajaiban terjadi. Ketika malaikat Tuhan turun atas kolam itu, dan kemudian orang yang pertama masuk dalam kolam itu akan mengalami kesembuhan. Tapi bertahun-tahun lamanya, karena orang itu lumpuh, dia kalah cepat dengan orang lain, sehingga orang ini lama sekali tidak pernah sembuh. Dan karena sudah lama sekali tidak sembuh, orang ini sudah tidak punya gairah untuk sembuh.
Tidak punya keinginan yang kuat untuk sembuh. Bahkan ketika Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Seharusnya kalau punya gairah untuk sembuh, dia akan berkata, mau, saya mau Tuhan. Gitu ya. Tapi coba lihat kata orang lumpuh ini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sudah dikasih Tuhan. Kadang dalam kehidupan kita ketika masalah demi masalah tidak pernah selesai dalam kehidupan kita membuat kita kehilangan tujuan hidup. Dan kadangkala kita mulai patah semangat, tidak punya gairah, tidak punya visi, tidak punya mimpi. Hidup kita mengalir begitu aja tanpa sesuatu yang kita tuju. Saya lanjutkan ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sudah dikasih Tuhan ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya percaya kata Yesus adalah sabda daripada Tuhan. Kata yang berkuasa, kata yang mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kata yang menghancurkan segala kemustahilan. Mustahil kenapa? Karena orang lumpuh itu bertahun-tahun di tempat itu tidak mengalami mujizat. Tapi dengan sekali perkataan Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka saat itu juga sembuhlah orang itu dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Tilam itu tempat tidur, semacam tikar gitu ya saudara yang digelar. Diangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, ini berbicara tentang kebangkitan. Tentang kebangunan. Orang yang bisa sembuh, bangun dari tempat tidur. Orang yang bisa bangkit dari kelumpuhan, ngalami mujizat. Karena firman Tuhan. Karena sabda daripada Yesus sendiri. Sudah dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gereja, saudara dan saya. Dan nubuatan bagi gereja sedang digenapi saat ini. Saya akan kutip dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 sampai yang kedua. Nubuatan bagi gereja Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hari-hari ini kalau kita melihat dunia ini sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang membuat kegelapan seakan-akan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kematian terjadi di mana-mana. Negara kaya, negara miskin semuanya ngalami sama. Di kota, di desa sama. Dari segala macam pemeluk agama, semuanya tidak ada yang kebal kepada virus corona ini, saudara. Negara-negara mulai mengalami kegoncangan demi kegoncangan, ketakutan kalau ini nanti akan berdampak sistemik kepada masalah ekonomi. Ketakutan demi ketakutan dan belum tahu kapan akan berakhir, saudara. Tapi mari kita pegang janji firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 ini berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di saat bumi, dunia sedang dalam kegelapan, bangsa-bangsa sedang di dalam kekelaman, mari kita gereja Tuhan bangkit. Inilah waktunya iman kita bangkit. Inilah waktunya kehidupan rohani kita bangkit. Jangan suam-suam kuku. Tapi baiklah kita punya roh yang menyala-nyala. Roh yang melayani Tuhan.
Marilah kita bangun mezbah-mezbah kita. Marilah kita bangun penyembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita angkat doa-doa syafaat kita kepadanya. Saudara, kalau Tuhan berbicara kita untuk bangkit, mengapa masih ada yang takut? Mengapa masih ada di antara kita mengalami kekhawatiran, kecemasan? Mengapa di antara kita ada yang berkata masa depanku suram, aku orang yang gagal, aku tidak punya masa depan. Hari ini kabar baiknya adalah Yesus bangkit, ada hari esok. Saudara dan saya dijamin punya hari esok karena Yesus bangkit mengalahkan maut. Kalau Yesus bangkit, mengapa ada di antara kita masih hidup di dalam dosa? Mengapa di antara kita masih ada yang punya citra diri yang buruk tentang diri kita? Dan berkata, aku orang yang jelek, aku orang yang gagal, aku orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, aku orang yang lemah. Sudah dikasih Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata pada saudara dan saya, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya percaya itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita seharusnya menjadi gereja yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Sama seperti Yesus membangkitkan dan menyembuhkan anak Yairus dan berkata kepada orang lumpuh di kolam Betesda itu, bangunlah, angkatlah tinglamu dan berjalanlah. Kali ini bukan hanya Yesus, tapi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Saya akan kutip di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Sudah dikasih Tuhan, ada seorang lumpuh yang biasanya duduk di depan pintu gerbang Allah, pintu gerbang indah, di depan bait Allah, saudara. Orang lumpuh ini setiap hari dia meminta-minta belas kasihan, meminta sedekah kepada orang yang datang ke bait Allah, saudara. Dan kemudian ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, dia menatap kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dengan harapan mereka akan memberi sesuatu kepadanya. Tentu harapannya adalah memberikan uang atau makanan. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Petrus di luar dugaan daripada orang lumpuh ini. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Singkat cerita, Petrus dan Yohanes membimbing orang ini, saudara, untuk bangkit dan berjalan. Dan orang ini mengalami yang namanya kesembuhan. Saudara, hari-hari ini kita semua menantikan mujizat dan kuasa Tuhan. Begitu banyak orang yang kehilangan pengharapan. Begitu banyak orang yang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Begitu banyak orang-orang yang dalam penderitaan sakit, penyakit, dan sebagainya. Kehilangan pekerjaan. Saya percaya inilah waktunya gereja Tuhan bangkit, saudara. Beberapa hari kemarin Tuhan memberikan sebuah insight kepada saya tentang ayat firman Tuhan ini. Saya akan bagikan kepada saudara Matius 24 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sudah dikasih Tuhan, kata Injil artinya adalah kabar baik. Dalam bahasa Yunaninya adalah evangelion, kabar baik. Dan ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan ada dua istilah. Yang pertama adalah Injil keselamatan, dan yang kedua adalah Injil kerajaan.
Injil keselamatan berbicara tentang kabar baik bahwa Yesus datang untuk menebus, mengampuni dosa, menjadi Tuhan dan juru selamat bagi semua orang berdosa. Dan setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat akan diselamatkan. Itu Injil keselamatan. Tapi Injil kerajaan berbicara tentang gaya hidup kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya menjadi orang percaya, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus hidup di dalam kasih, dalam pengampunan, dalam kasih karunia daripada Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan inilah yang terjadi. Ketika zaman dulu, Injil keselamatan dan Injil kerajaan hanya diberitakan dalam keterbatasan. Diberitakan di dalam gereja, diberitakan di KKR-KKR, di lapangan-lapangan atau di gedung-gedung, diberitakan melalui media cetak atau media elektronik, TV, radio, koran, majalah, dan sebagainya. Tapi sejak ada internet, mulai diberitakan lebih luas lagi. Ada begitu banyak website, ada begitu banyak tayangan di YouTube, di media sosial, berbagai platform yang lain, memberitakan tentang Yesus. Tapi semuanya masih normal-normal saja. Tapi kalau saudara dan saya perhatikan hari-hari ini, mari kita buka mata kita. Ternyata hari-hari ini begitu banyak orang-orang memberitakan Injil. Injil kerajaan. Khotbah firman Tuhan yang disampaikan hanya di gereja, didengar oleh jemaat, hari ini semua orang bisa mendengar. Karena tiba-tiba banyak gereja membuka akun-akun baru di media sosial mereka. Ada yang di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, dan platform-platform yang lain, saudara. Dan akun-akun yang lama yang sudah tidak aktif kini bangkit lagi. Ibadah online hampir semua gereja melakukan, saudara. Dan itu bisa diakses bukan hanya untuk jemaat sendiri. Tapi setiap orang yang bisa menerima internet. Mereka bisa akses dimanapun mereka berada. Apa artinya, saudara? Ayat ini mengatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apakah ini kebetulan? Adanya pandemi corona ini sehingga kita tidak bisa ibadah di gereja seperti biasanya. Apakah ada rencana Allah di balik ini? Tapi saya percaya ini adalah bagian daripada rencana Tuhan supaya Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Dan hati-hati waspada. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya akhir zaman. Yesus segera datang. Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Itulah sebabnya saudara dan saya, kita gereja Tuhan. Jangan kita tertidur. Jangan kita lalai. Santai di dalam kenyamanan kita sebagai gereja. Ibadah semuanya nyaman. Tidak ada kendala, tidak ada tantangan. Seperti biasa kita dininap bobokkan oleh kenyamanan yang kita punya. Tapi hari-hari ini kita seperti digoncang untuk meninggalkan kenyamanan itu, zona nyaman itu. Sehingga kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi Tuhan tentu punya rencana supaya Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia. Ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan pada saudara. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mungkin selama ini yang kita pikirkan tentang gereja adalah fasilitas, gedung, ya, alat musik, ya, tata panggung, lighting, AC, kursi semuanya nyaman, fasilitas semuanya bagus, layar LED dan sebagainya, pengkhotbah
yang berapi-api, yang menyala-nyala, memberikan semangat untuk jemaat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sungguh-sungguh dibawa Tuhan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Untuk menyadari bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal hal-hal yang materi, bukan soal hal yang fisik yang bisa dilihat. Tapi Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya, supaya kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan menerima damai sejahtera dari Roh Kudus. Sukacita dari Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi hari ini mari kita renungkan hidup kita masing-masing. Kita sebagai gereja Tuhan, jangan sampai kita dininak bubukkan oleh kenyamanan. Apalagi kita dininak bubukkan oleh kehidupan dosa yang jauh daripada Allah. Jangan saudara. Tapi hari ini sesuai dengan berita kebangkitan Yesus. Mari kita menjadi gereja yang bangkit. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Pagi hari ini dimanapun kita berada, mari kita bangkitkan iman kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Rasul Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Yesus telah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau berkuasa Tuhan atas alam maut. Engkau berkuasa atas kuasa dosa. Kami mengucap syukur Tuhan yang memberikan kami kuasa yang sama dan membangkitkan kami dari kehidupan yang fana, dari kehidupan masa lalu kami dan memberikan kami hidup yang baru. Biarlah saat ini kami boleh menjadi gereja yang bangkit Tuhan. Terima kasih untuk setiap keadaan di mana kami Tuhan izinkan untuk meninggalkan kenyamanan kami, untuk mengalami bahwa sesungguhnya gereja Tuhan harus mengalami kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ajar kami untuk melihat, ajar kami untuk mengerti. Hari-hari ini Kau sedang berbicara kepada gereja tentang Injil Kerajaan, akan diberitakan ke seluruh dunia dan akan tiba kesudahannya. Biarlah kami menjadi gereja yang menyiapkan diri, menjadi mempelai wanita bagi Kristus, karena kami percaya Engkau akan segera datang ya Tuhan. Biarlah kami boleh hidup berkenan kepadamu dalam kekudusan, sehingga kami menanti-nantikan kedatangan yang kedua kali dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebangkitan Kristus hari ini yang kami peringati hari ini membangkitkan iman kami. Bukan lagi jemaat yang dengan iman yang biasa-biasa, tapi kami punya iman yang luar biasa. Karena Yesus telah luar biasa, telah bangkit dari maut dan memberikan kuasa yang sama kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Memberkati. Ya, dengan sukacita tibalah waktunya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan untuk gereja, yakni persembahan syukur kita atau persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan akan membawa juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa masukkan di amplop-amplop yang Bapak Ibu sudah siapkan masing-masing. Nantinya ketika kita sudah bisa beribadah secara normal, silakan dibawa amplop-amplop yang sudah kita siapkan ini ke gereja. Dimasukkan ke kotak-kotak yang sudah disiapkan atau petugas yang akan menerimanya. Di samping itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memberikan ya persembahan kita secara online. Nah, di warta ini sudah tersedia rekening gereja, di mana Bapak Ibu Saudara bisa transfer melalui rekening Bapak Ibu Saudara semuanya ke rekening gereja atau rekening pembangunan. Mari kita akan bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk semua berkat-Mu ya Tuhan atas kami, pemeliharaanmu, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu, serta berkat-berkat setiap hari. Itulah sebabnya kami mau datang membawa ucapan syukur kami melalui persembahan ya Tuhan. Baik persembahan syukur, persepuluhan maupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Engkau akan memberkati setiap benih-benih yang kami tabur. Firman-Mu berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan
persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya tersedia makanan di rumahku, kata Tuhan. Dan ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit di surga dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Biarlah kami boleh belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, apapun keadaan yang sedang terjadi. Hamba berdoa Engkau akan memberkati ya Tuhan setiap keluarga, setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat Tuhan, studi daripada anak-anak Tuhan, pelayanan kami, masa depan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan semua doa kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada saat ini. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di tempatmu masing-masing, di keluargamu, di pekerjaanmu, di studimu, di segala aktivitasmu dengan membawa kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang setiap hari sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata, amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, but sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great